Ya, anak-anak sekalian, selamat datang di SMPK BPK Penabur. Saat ini kalian akan mempelajari tentang fisika, ya. Sebelumnya mungkin di SD kamu belum mengetahui apa itu fisika, belum ada mata pelajaran tentang fisika. Namun sebenarnya kalian sudah mempelajarinya, ya, yaitu di pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, sejatinya IPA itu terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, di SD kamu sudah belajar itu, ya, belajar fisika. Contohnya apa? Kamu sudah mempelajari bagaimana benda bergerak, energi, kemudian kecepatan, bagaimana mengukur jarak tempuh, atau perpindahan, ya. Itu semua adalah pelajaran fisika. Nah, saat ini di SMP akan lebih meningkat, lebih fokus lagi, kamu akan belajar tentang fisika. Di fisika ini nanti akan bergabung dengan beberapa materi kimia, ya. Nah, fisika, apa sih fisika itu? Ya, apa sih fisika itu? Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, bahwa fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisik dalam lingkup ruang dan waktu, ya. Jadi fisika itu salah satu cabang ilmu pengetahuan alam, ya, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, merupakan cabang dari IPA yang secara khusus mempelajari itu kejadian fisik terkait fisik dalam lingkup ruang dan waktu, ya. Kita belajar bergerak, ya, bagaimana benda bergerak, bagaimana benda itu memiliki massa, kalau benda itu tabrakan itu bagaimana, tumpukan itu bagaimana, kemudian kalau benda dilempar itu seperti apa. Itu kejadian-kejadian fisik yang bisa kita tangkap, ya, berkaitan dalam ruang dan waktu, ya. Nah, fisika itu dalam kehidupan kita sehari-hari ada, gitu ya. Contohnya aja ketika kita ke pasar beli sayuran atau beli kentang, ya. Contohnya ibu ini beli kentang, penjual ini. Di sini juga ada fisikanya, ya. Ada pelajaran fisikanya, bagaimana melakukan pengukuran, membandingkan suatu besaran, kemudian bagaimana menentukan massa sebuah kentang, ya. Kemudian bagaimana menggunakan alat ukur, ini neraca, ya, untuk mengukur massa dari kentang tersebut. Di sini juga terdapat fisika. Dalam kehidupan kita sehari-hari fisika itu ada, ya. Contohnya aja ibu ini. Nah, apa sih hakikat atau esensi dari fisika? Perlu anak-anak ketahui bahwa fisika itu kumpulan pengetahuan, body knowledge, ya, body knowledge. Yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk, ya, kumpulan pengetahuan, teori, hukum, ya. Kalian akan belajar nantinya tentang teori-teori, itu adalah fisika. Kumpulan pengetahuan, ya. Bagaimana kamu sudah mengetahui hukum kekekalan energi, itu salah satunya. Yang kedua adalah cara atau jalan berpikir, a way of thinking. Yang selanjutnya disebut sikap. Bagaimana kamu bersikap, ya, cara berpikir, kemudian dengan berpikir maka orang mampu bersikap dan bertindak dan melakukan kegiatan ilmiah, yaitu melakukan penyelidikan, ya, yang selanjutnya disebut dengan proses. Jadi hakikat fisika itu ada 3, produk, sikap, dan proses, ya. Sikap kita itu bagaimana kalau kita misalnya dalam menyelidiki, contoh ini, kalau kita
tidak memiliki pengetahuan bagaimana menggunakan neraca atau timbangan, kita tidak bisa melakukan penyelidikan terhadap besar massa benda tersebut yang diukur. Kemudian sikap, sikap ini bagaimana sikap dari penjual ini memiliki sikap yang objektif, tidak sesuai nggak hasil pengukuran yang seharusnya dengan yang terjadi, ya. Kan ada, kalau dia tidak memiliki sikap-sikap dari seorang fisikawan, ya, atau ilmuwan, maka banyak beberapa di luar sana pedagang yang secara licik mengakali dari hasil timbangan tersebut. Yang ketiga adalah proses. Di sini ada proses bagaimana ibu ini melakukan pengukuran terhadap massa dari kentang tersebut. Ya, perkembangan ilmu fisika itu ada beberapa periode. Yang pertama itu dimulai dari abad 600 sebelum Masehi sampai 1550, ya. Periode ini sudah ada pembahasan tentang gerak benda langit, ya. Ilmuwannya yang terkenal itu Demokritus, Aristoteles, Archimedes, Ptolemeus. Ini juga yang menciptakan beberapa teori yang sudah nanti kalian akan kenal, ya. Pada zaman ini membuktikan bahwa fisika itu sebenarnya salah satu ilmu yang paling tua yang dimiliki oleh manusia, ya, secara pengetahuan. Karena 600 sebelum Masehi itu orang-orang sudah belajar bagaimana pergerakan benda langit, ya. Kemudian yang kedua adalah periode yang kedua setelah 1550 sampai 1800 sebelum Masehi. Ada beberapa ilmuwan yang terkenal, yaitu Galileo Galilei dan Newton, ya. Galileo itu mengembangkan metode penelitian yang sistematis dan akhirnya menemukan teori baru. Nah, dari Galileo ini kamu nantinya akan mengerti tentang bagaimana metode ilmiah. Ya. Bagaimana tentang metode ilmiah. Dalam pengukuran ada menyatakan hipotesis, kemudian melakukan pengukuran, analisis data, menarik kesimpulan. Itu contoh-contoh dari metode ilmiah. Yang ketiga 1800 sampai 1890 sebelum Masehi, ya. Di sini konsep dasar yang lahir adalah fisika klasik, di mana teori-teori yang ada itu berdasarkan hukum Newton dan semua dijelaskan dipakai hukum-hukum fisika klasik, ya. Kemudian setelah perkembangan zaman, ada beberapa pengetahuan baru yang tidak bisa dijelaskan pakai hukum-hukum yang lama, ya. Contohnya ini dia. Maka timbullah fisika modern. Contohnya bagaimana sih atom itu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, pergerakan, kemudian bagaimana energi dalam sebuah reaksi kimia, reaksi nuklir itu bagaimana. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik yang hanya bisa menerangkan bagaimana pergerakan yang secara dilihat oleh mata, ya. Makanya pada periode ini kita mengenalnya adalah fisika modern. Ya. Apa sih tujuan belajar? Tujuan belajar fisika? Yang pertama, kalian terbentuk sikap positif bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah karena Tuhan, ya, yang mengatur alam semesta ini. Kita harus percaya bahwa semua yang tercipta di dunia ini adalah hasil karya mahakarya dari kebesaran Tuhan, ya. Setelah kamu belajar fisika, kamu menyadari itu. Yang kedua adalah memupuk sikap ilmiah. Contohnya jujur, ya, berpikir objektif, terbuka, ulet, kritis, dan mau bekerja sama dengan yang lain. Jadi setelah belajar fisika, kamu diharapkan memiliki sikap ini, jujur, ya, mengukur timbangan, hasilnya seperti apa, harus jujur. Objektif berdasarkan hasil yang kamu ukur, ya, terbuka, ulet,
mau bekerja sama, nggak bisa bekerja sendiri dan ini pendapat saya yang harus diterima, tidak boleh seperti itu. Kemudian mengembangkan pengalaman untuk mendapatkan percobaan, ya. Kamu nanti akan melakukan beberapa percobaan dan mendapatkan pengalaman. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis, ya. Ini kalau misalnya melakukan percobaan ini dibesarkan komponen ini bagaimana terhadap pengaruh besaran yang lain, contohnya seperti itu, ya. Contohnya arusnya kalau misalnya diperbesar, bagaimana terhadap tegangannya, contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah menguasai konsep dan prinsip fisika, memiliki keterampilan untuk mengembangkannya, ya. Jadi diharapkan nanti kamu, anak-anak Bapak ini dapat mengembangkan ilmu-ilmu baru, keterampilan baru dalam mengembangkan pengetahuan. Nantinya diharapkan seperti itu. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, pengalaman kita. Nah, tugas kamu adalah silahkan kamu buat tugas kamu di dalam buku rangkuman saja boleh, ya. Apa yang kamu ketahui tentang fisika? Ya, tentang fisika. Selama ini apa yang kamu ketahui tentang fisika? Silakan kamu tuliskan di buku fisikamu, kemudian kirimkan kepada Bapak. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian tulis, ya, materi ini dalam buku rangkuman kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.